Om Swastiastu, sahabat Bali Taman Sekar semuanya. Semoga sahabat semua dalam keadaan baik dan tidak kurang suatu apapun atas karunia ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan yang Maha Esa. Di upacara peletakan batu pertama proyek pembangunan jalan tol Gili Manuk Mengui di Bali sudah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 yang lalu, bertempat di lahan milik pemerintah Provinsi Bali di Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana. Berikut adalah 13 fakta menarik seputar upacara groundbreaking sampai H+9 proyek yang sudah didukung oleh 8.600 lebih warga terdampak itu versi Bali Taman Sekar. Fakta pertama, sahabat, groundbreaking ini merupakan groundbreaking yang aneh karena dilaksanakan di saat belum ada lahan warga terdampak yang dibebaskan. Jangankan dibebaskan, keluh kesah, keresahan, kegelisahan, dan kebingungan warga terdampak seolah tidak ada yang mendengar. Pihak proyek bak anjing menggonggong kafilah berlalu. Lokasi groundbreaking juga hanya di lahan milik Pemprov Bali. Ketiadaan komunikasi di era keterbukaan informasi publik saat ini menyebabkan proyek ini disebut tidak komunikatif, tidak informatif karena tidak memenuhi hak warga masyarakat untuk mendapatkan informasi, dan groundbreaking ini disebut hanyalah simbolik pencitraan semata. Seharusnya groundbreaking baru dilaksanakan jika sudah 80-90% warga terdampak dibebaskan lahannya supaya tidak muncul masalah di kemudian hari. Fakta kedua, bahwa hari pelaksanaan groundbreaking itu dipilih sejak lama karena hari itu hari baik, sehingga Gubernur Bali Wayan Koster berharap mendapat dukungan dari alam semesta. Namun, fakta mengenai ala ayun yang dewasa pada kalender Bali online menunjukkan hari itu bukanlah hari baik karena berkenaan dengan kala empas turun, yang berarti tidak baik untuk membangun, kala ingsor yang berarti mengandung sifat atau tanda-tanda mengecewakan, karena sula yang berarti tidak baik mengadakan pertemuan atau rapat dan berbicara pada orang lain, serta pepedan yang berarti tidak baik membuat peralatan dari besi. Ketiga, Presiden Joko Widodo yang diundang dan dijadwalkan hadir untuk melakukan peletakan batu pertama tidak hadir. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bapak Basuki Hadi Mulyono mengatakan, Presiden Joko Widodo menitip salam. Salam dari Bapak Presiden, karena beliau menugaskan saya ke sini untuk mewakili beliau. Ini karena suratnya Pak Gubernur itu minta Pak Presiden untuk yang mau groundbreaking. Tapi karena ada acara beliau, Pak Seksnek minta saya untuk mewakili Pak Presiden dalam groundbreaking ini. Jadi salam dari beliau dan mengucapkan selamat khususnya pada Pak Tito, pada PUJT yang akan segera mulai membangun jalan tol ini. Keempat, dua pejabat teras di Bali juga tidak hadir, yaitu Ketua DPRD Provinsi Bali Bapak Nyoman Adi Wiryatama dan Bupati Badung Bapak Giri Praste. Dalam rapat paripurna DPRD Bali, Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama mengajak seluruh anggota DPRD Bali untuk datang. Namun di hari H, Adi Wiryatama tidak hadir. Yang hadir adalah anggota DPRD Bali Adi Ardana. Kelima adalah tayangan video terbaru tol Gili Manuk Mengui ini memasukkan taman wisata atau theme park yang bakal dibangun investor
Paramount Pictures dari Amerika Serikat di Pekutatan di lahan Pemprov Bali. Padahal pada saat sosialisasi, pendataan awal dan konsultasi publik itu tidak masuk materi tayang video. Hal ini melahirkan analisis bahwa pihak pemrakarsa sengaja memasukkan taman wisata ini untuk meningkatkan posisi tawar atau bargaining market position atau posisi jual proyek dalam meraih dana investor. Nah, kalau sahabat punya komentar, silakan tulis di kolom komentar. Yang keenam sahabat, Gubernur Wayan Koster dalam pidatonya menyebut proyek ini ada atas restu Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Jika tidak ada restu Bapak Menteri, tidak akan ada proyek ini, sehingga ia mengatakan astungkare. Sebagai gubernur, Pak Koster tidak menyebut peran dan partisipasi masyarakat budaya Bali yang telah berkorban menyetujui lahan hak miliknya menjadi ruas galon tol. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, pembangunan ini dapat dilakukan berkat sentuhan kebijakan dan kearifan dari Bapak Menteri Pekerjaan Umum yang telah memberikan restu untuk pembangunan ini sehingga bisa kita laksanakan. Tepuk tangan untuk beliau. Kalau nggak ada izin beliau nggak boleh, nggak bisa. Ya. Wah, gimana nih Pak Gubernur? Bukankah ini momentum bagus dan penting untuk menyampaikan apresiasi Bapak dan terima kasih Bapak kepada warga terdampak? Ketujuh sahabat, keberadaan Sulinggih dalam kegiatan groundbreaking ini begitu menonjol. Sulinggih yang hadir tidak saja memimpin upacara peletakan batu pertama, namun juga ikut meninjau proyek, foto bersama, dan duduk dalam acara seremonial. Kehadiran Sulinggih seperti itu tidak lazim. Berbeda misalnya jika Sulinggih tampil menonjol pada saat nyukat genah upakara atau upacara di Pura Besakih yang sudah jelas peran dan posisinya. Groundbreaking ini bukanlah aktivitas spiritual tetapi aktivitas bisnis, sehingga akan lebih suci jika Sulinggih meninggalkan lokasi seremonial usai upacara peletakan batu pertama atau menyaksikan dari tempat terpisah. Fakta ke-8 sahabat, groundbreaking ini dilaksanakan di saat lebih dari 100 kepala keluarga warga yang sudah turun-temurun menempati mes perusahaan daerah Kerti Bali Saguno milik Pemprov Bali digusur. Penggusuran juga dilakukan secara mendadak tanpa ada komunikasi dan sosialisasi terlebih dahulu, tidak jelas kemana dipindahkan, dan tidak jelas di mana lokasi pemindahannya. Yang jelas adalah batas waktu paling akhir pengosongan mes diberitahu 15 Oktober 2022. Fakta ke-9, hasil kajian analisis mengenai dampak lingkungan proyek tol ini belum jelas. Apakah sudah mendapat izin lingkungan atau belum? Kok sudah groundbreaking? Dalam rapat pembahasan analisis mengenai dampak lingkungan pada bulan Mei 2022 di Denpasar, masih banyak masalah belum tertangani dan belum terkomunikasikan. Hal mana memerlukan komunikasi, koordinasi, dan penyelesaian administrasi yang tidak mudah. Perlu disampaikan bahwa analisis mengenai dampak lingkungan proyek ini tidak memasukkan kajian berkenaan dengan pemindahan, pembongkaran, dan pembangunan kembali tempat suci umat yang terdampak. Juga tidak mengkaji prosesi upacaranya, prosesi pemindahan orang, bangunan, dan tempat suci, ganti kerugian,
dan sebagainya. Ketiadaan kajian ini mengandung indikasi bahwa kajian analisis mengenai dampak lingkungan proyek ini abai terhadap Atma Kerti, yakni ajaran keleluhuran, jati diri dan identitas budaya Bali yang menjadi visi Gubernur Bali saat ini. Wah, gimana nih sahabat? Fakta ke-10. Fakta ini sangat penting untuk direnungkan. Ini yang selama ini disalah mengerti. Proyek tol Gilimanuk Mengui ini bukanlah proyek pemerintah 100%. Meskipun proyek ini masuk dalam daftar proyek strategis nasional. Proyek ini adalah proyek yang prakarsanya diajukan badan usaha swasta di luar yang diajukan pemerintah melalui kerjasama. Kerjasama ini disebut dengan unsolicited project. Oleh karena itu, ada yang disebut dengan penanggung jawab kerjasama badan usaha, yakni Kementerian PUPR, karena kementerian ini menangani urusan tol. Proyek ini dilaksanakan melalui skema kerjasama pemerintah badan usaha, melibatkan beberapa lembaga lintas kementerian dan lembaga negara seperti Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Koordinator Marinvest, Kementerian Keuangan, dan lainnya, dengan badan usaha dalam hal ini Konsorsium PT Sumber Rhodium Perkasa dengan komposisi 80% saham, PT Cipta Sejahtera Nusantara 15%, dan PT Bumi Sentosa Dwi Agung 5%. Ketiga perusahaan mendirikan konsorsium dan membentuk badan usaha jalan tol yang diberi nama Tol Jagat Kerti Bali. Ke-11, usai menyampaikan pidato resminya, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono meminta dengan tegas kepada Direktur BUJT Tol Jagat Kerti Bali, Bapak Tito Sulistyo, agar segera memproses pembebasan lahan warga, mendorong tim appraisal segera melaksanakan tugas dan melakukan proses ganti kerugian. Namun, informasi dari warga sekitar, perintah Bapak Menteri PUPR itu tidak dilaksanakan sesuai harapan. Indikasinya belum ada pemasangan patok di desa sebelah, Desa Pekutatan. Belum ada tim appraisal yang turun hingga H+9 pelaksanaan groundbreaking. Fakta ke-12. Jika dibandingkan dengan proyek sejenis di luar Bali, proyek tol Gilimanuk Mengui ini berjalan begitu lambat, jauh dari harapan masyarakat, bahkan mengundang kekecewaan warga terdampak. Sementara itu, sebagai perbandingan, proyek tol Jogja-Bawen yang waktu penandatanganan dokumen perjanjiannya dilaksanakan bersama-sama dengan proyek ini di Denpasar pada 8 Maret 2022 yang lalu, per 14 September 2022 minggu lalu diinformasikan melalui media Detik Jateng sudah melakukan pembebasan lahan di seksi 1 Jogja Banyu Rejo sebesar 81% dari panjang 8,8 km, dan progres konstruksi proyek tol Jogja Bawen telah mencapai 2,3%. Fakta ke-13. Hal berikutnya adalah pandangan dua akademisi kampus di Bali, yakni Profesor Dr. Ida Bagus Raka Suardana dari Universitas Pendidikan Nasional Denpasar dan Dr. Iketut Zaman SSMSI dari Politeknik Pariwisata Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua,
yang dimuat pada halaman 1 Nusa Bali 15 September 2022. Keduanya seolah menutup mata atas persoalan dan keluh kesah warga terdampak karena hanya mengatakan kalau tol Jagadkerti Bali ini sangat mendukung aktivitas perekonomian di Pulau Bali dan makin menyebarkan kunjungan wisatawan dari wilayah selatan, Gianyar, Denpasar dan Badung ke wilayah barat, Tabanan dan Jembrana, dan utara wilayah Buleleng. Tidak dimuat apakah kedua akademisi menyampaikan kajian tentang dampak luas, risiko, dan rencana tindak pengendalian risiko atas perubahan besar yang meliputi aspek lingkungan jalur yang dilewati tol, aspek sosial, aspek lalu lintas, aspek kesehatan, dan psikologi warga terdampak, aspek ekonomi skala desa, aspek budaya, seni, dan agama atau spiritual, mengingat begitu banyaknya masalah dengan proyek ini. Sementara warga berharap akademisi memberikan solusi paling tidak dalam bentuk pemikiran tindak pengendalian risiko dan perbaikan komunikasi publik dan komunikasi risiko yang selama ini dianggap buntu dan tidak pernah memberi kepastian pada warga terdampak. Demikian sahabat video kami kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan subscribe dan share kepada keluarga dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kebersamaan sahabat. Kami akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.